Ya, pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Second Closing, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021391 di 5201 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andika Cipta Labora, yang merupakan analis PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan langsung sapa saja. Pak Andika, apa kabar, Pak? Halo, selamat sore Mas David. Puji Tuhan, sehat. Terima kasih Pak Andika sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak Andika. Hari ini indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan, Pak Andika. 6.142 posisi penutupan pasca dari keputusan The Fed. Kemudian tampaknya untuk masalah perusahaan properti asal China tampaknya sudah ada menemukan titik terang juga ini. Bagaimana Anda melihat kombinasi sentimen secara global dan juga domestik terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini? Oke, memang penguatan yang terjadi pada IHSG pada perdagangan hari ini itu mengikuti juga mayoritas pergerakan indeks Asia yang memang menguat. Seperti Hang Seng itu menguat 1,19% dan Strategies menguat 1,29%. Tentunya indeks Asia dan IHSG menguat dikarenakan adanya sentimen positif yang tadi pagi dari 3 indeks utama Wall Street yang rata-rata itu menguat sebesar 1%. Investor sendiri telah mendengar pidato Gubernur The Fed pada FOMC yang berencana akan mengurangi pembelian obligasi bulanan senilai 125 US dollar yang akan dimulai November dan menyelesaikan prosesnya pada pertengahan tahun 2020. Selain itu, FOMC juga memutuskan saat ini suku bunga The Fed masih ditahan di suku sekitar 0, sampai 0,25%. Lalu juga datang sentimen positif dari yang Evergrande itu, perusahaan properti China yang memang kabarnya sendiri akan obligasinya itu dibayar bunganya dan mencapai kesepakatan kepada krediturnya, yang memang beberapa hari lalu kasus Evergrande ini menekan indeks global dikarenakan adanya isu gagal bayar obligasi senilai lebih dari 300 US dollar miliar. Baik, di luar beberapa sentimen itu, Pak Andika, dari sisi pergerakan sektoral tadi, energi tampaknya mengalami penguatan yang cukup signifikan dan juga memimpin dari sisi penguatan. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah pengaruh dari harga komoditas ikut mengambil peran, Pak Andika? Oke, memang kalau kita lihat indeks energi pada perdagangan hari ini itu emiten-emitennya bergerak menguat. Memang adanya sentimen kenaikan dari harga oil yang sudah kembali ke atas 70 US dollar per barrel, dan juga harga batu bara yang terus mencetak rekor. Terakhir harga batu bara sempat menyentuh 180 US dollar per ton. Sehingga memang ini menjadi sentimen positif bagi indeks energi dikarenakan isinya itu adalah saham-saham emiten dan batu bara yang seperti itu, Mas. Baik, yang menarik juga adalah salah satu penopang dari penguatan indeks harga saham gabungan diperdagangkan hari ini dari perbankan Big Cap. Ada BBRI hari ini menguat di 4,43%. Dari sisi perkembangan fundamental, tadi juga sudah kita sampaikan, pembentukan holding ultramikro tampaknya menghadapi kendala. Tapi hari ini BBRI mengalami penguatan signifikan di 4,43%. Pak Andika, menarik. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba bahas dari sisi fundamental dan juga teknikal, dan termasuk untuk rekomendasi dari Anda. Kita akan jeda, nanti dilanjutkan, dan pemirsa telah bersama kami. IDX Second Closing akan segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa masih di IDX Second Closing, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif, WhatsApp interaktif kami, seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Andika, kita lanjutkan kembali. Ya, BBRI hari ini mengalami penguatan signifikan, Pak Andika, di atas 4%. Tadi dari sisi fundamental,
pembentukan holding dari Ultramikro tampaknya juga mengalami kendala. Bagaimana analisis Anda untuk BBRI? Oke, memang setelah raik isu ini dan kemarin itu hari terakhir perdagangan raik dari saham BBRI ini, memang BBRI pada 2 hari terakhir ini mengalami penguatan signifikan. Dan pada perdagangan hari ini pun BBRI menguat 4,43% ke level 1.770. Secara Elliott Wave sendiri, BBRI ini sedang membentuk wave A dari wave B-nya. Sehingga memang lowest yang terjadi pada hari Selasa atau Senin lalu itu sekaligus menutup gap di level 3.510 yang kira-kira terjadi pada November tahun 2020. Sehingga memang secara teknikal sendiri dan Elliott Wave memang kemarin itu sudah membentuk 5 gerakan, yaitu wave 5 dari wave A. Nah, kalau kita ketahui sendiri, memang BBRI ini mendapatkan hasil raik isu dari raik isu itu senilai 95,9 triliun yang merupakan terbesar yang sejarah. Dan terkait dengan pembentukan holding Ultramikro sendiri, memang terkait Galeri 24, Pegadaian yang saat ini sudah diakuisisi oleh BBRI memiliki bisnis gadai dan tabung emas. Sementara dalam konsep pengaturan perbankan, perusahaan non-keuangan dilarang menjadi anak usaha bank. Ya. Nampaknya pergerakan BBRI sendiri memang sudah terprice di pergerakannya di market. Baik. Untuk esok hari, perdagangan jelang akhir pekan, Pak Andika, rekomendasi Anda dengan penguatan signifikan untuk BBRI di penutupan sesi kedua hari ini? Oke, memang setelah terjadi penguatan terjadi selama 2 hari berturut-turut, memang untuk perdagangan esok hari pun BBRI berpotensi untuk terkoreksi karena adanya aksi taking profit yang dilakukan oleh para investor. Secara teknikal pun BBRI sudah ada resisten di level 3.790. Itu resisten Fibo retracement 23,6%-nya. Sehingga memang besok BBRI berpotensi untuk terkoreksi ke level 3.500 hingga 3.400 dan itu merupakan bagian dari wave B-nya. Seperti itu, Mas. Oke, direkomendasikan masuk kembali ketika koreksi terjadi, Pak Andika. Di level 3.400 hingga 3.500. Baik, ada BBRI hari ini menguat di 4,43%, 3.770. Rekomendasi ada peluang koreksi untuk perdagangan esok di Jumat, namun momentum ini bisa Anda manfaatkan untuk bisa masuk kembali. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andika, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Ada 4 saham yang direkomendasikan, ada Doit, BBTN, Ali, dan Pegas, semuanya direkomendasikan buy. Sementara support dan resisten untuk masing-masing saham dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Atau mungkin Anda bisa gunakan gadget atau handphone Anda untuk mengambil gambar dari saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Andika, analisis Anda untuk 4 saham yang direkomendasikan ini, Pak Andika, tampaknya dari sektor yang berbeda ini, Pak. Yo. Yang pertama itu Doit. Ya. Memang Doit ini sedang terpengaruh dengan kenaikan adanya harga batu bara yang signifikan. Sehingga seharusnya saham Doit sendiri ini mampu bergerak menguat dengan target price di level 340 hingga 350. Ini merupakan wave C-nya dari wave D dari triangle-nya. Iya. BBTN juga direkomendasikan, Pak Andika. Iya. Ke BBTN sendiri memang support terdekatnya itu di level 1320. Itu merupakan wave 2-nya. Selama tidak menembus level tersebut, seharusnya BBTN sendiri secara Elliott Wave sedang di awal wave 1 dari wave 3-nya. Sehingga memang terdekatnya itu BBTN targetnya bisa ke level 1450 hingga
1.500. Namun dalam jangka panjang BBTN bisa menguat ke level 1.700 hingga 1.800 dengan catatan mampu menembus puncak wave satunya di level 1.595. Oke. Seperti itu, Pak. Baik, Ali dan Pegas, analisisnya Oke. Pak Andika singkat saja, Pak. Ali sendiri memang masih berpotensi menguat. Kalau dia bisa menguat ke atas level 8.875, membuka peluang ALD ke level 9.500 hingga 9.600. Itu juga merupakan wave 3. Lalu Pegas sendiri memang sedang menguji resisten di level 1135. Apabila mampu menembus level tersebut, Pegas juga sedang berada dan jalan membentuk wave 3-nya dengan target di level 1.200 hingga 1.250. Seperti itu, Mas. Baik, Pegas tadi kalau menembus ke level 1135 ada potensi mengalami penguatan. Hari ini sempat menyentuh ke level tertinggi di 1135, namun posisi ini tidak mampu dipertahankan dan ditutup di level 1130 meskipun menguat di 2,26%. Masih ada ruang untuk masuk ini, Pak Andika? Oke, Pegas. Untuk Pegas sendiri memang untuk investor yang ingin mengkoleksi bisa melakukan buy on weakness di saham Pegas di level 1.100 hingga 1.090. Ya. Perhatikan supportnya di level 1.065. Jika menembus level support, seharusnya Pegas bisa berpeluang kembali terkoreksi ke bawah 1.050. Seperti itu, Mas. Baik. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Doit, BBTN, Ali, dan juga ada Pegas. Di WhatsApp interaktif kami, Pak Andika, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan coba lihat dan baca dan kita akan langsung bahas saja. Kita akan coba sapa Pak Victor yang ada di Malang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. BBNI di harga 5.100, support dari resistennya untuk sampai dengan minggu depan. Apakah masih bisa di-hold atau tidak untuk BBNI, Pak Andika? Oke. BBNI sendiri memang sedang berada di wave 2-nya sudah selesai. Itu di level 5.025. Sehingga memang support kuatnya itu di level 5.000. Untuk kedepannya sendiri, BBNI berpeluang untuk menguat ke level 5.500 hingga 5.600. Seperti itu. Baik, sudah ambil posisi di 5.100, Anda masih sarankan untuk hold dengan target price yang sudah dijelaskan tadi? Iya, bisa, Pak. Karena memang BBNI sendiri salah satu emiten big cap yang bisa menjadi penggerak untuk IHSG Ya. untuk menguat. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Bakhtiar dari Yogyakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon infonya untuk emiten ada MTEK, EMTK, sudah punya harga di 2.000. Support dan resistennya untuk 1 pekan ke depan, Pak Andika. MTEK. Ya. Oke, kalau kita lihat pada perdagangan hari ini, MTEK itu menguat tipis 0,78% dan ditutup di level 1.950. Support krusialnya itu MTEK di level 1.840 dan resistennya itu di level 2.030. Apabila MTEK mampu menguat dan melewati level 2.030, seharusnya terbuka peluang untuk MTEK menguat kembali ke level 2.300 hingga 2.400. Oke. Seperti itu, Mas. Sudah ambil posisi di 2.000. Di hold saja, Pak Andika. Oke, selama tidak menembus level supportnya di 1.840, seharusnya memang MTEK sendiri secara electric wave sendiri mampu dan berpotensi mengalami penguatan kembali untuk membentuk wave C dari wave B-nya. Oke. Dengan titik support perhatian ada di 1.840, hari ini di 1.950 posisi penutupan. Artinya masih bisa di-hold untuk Pak Bakhtiar di Yogyakarta. Kemudian DMMX sudah punya di harga 2.660. DMMX ya? Iya. Oke, sebentar. Digital Media Tama Maxima hari ini lebih cenderung bergerak di zona merah ini. 2660, posisi penutupan 2750. Masih profit meskipun tipis. Rekomendasi Anda?
Oke, kalau kita perhatikan, memang secara teknikal, dalam candlestick sendiri, DMMX sendiri membentuk pola hammer. Dan memang seharusnya sendiri yang terjadi pelemahan saham DMMX secara beberapa hari berturut-turut membuat candlestick sudah di oversold-nya atau jenis jualnya. Sehingga memang penurunan harga sudah terbatas. Dan DMMX sendiri berpotensi untuk mengalami penguatan ke level 2.450 hingga 3.000. Seperti itu, Mas. Baik, jawaban untuk DMMX dari Bapak Baktiar dari Yogyakarta. Selanjutnya kita akan coba sapa, ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan KLBF di 1550. Bagaimana proyeksi ke depan? Kok malah turun lagi? Untuk Oke. KLBF, Pak, 1550 ambil posisi, Pak Andika. KLBF pada perdagangan hari ini pun terkoreksi 1,76% dan ditutup di level 1395. Support terdekat KLBF sendiri memang sedang menguji level 1395. Apabila besok bergerak menurun dan dibawa ke level 1395, seharusnya terbuka peluang untuk KLBF melanjutkan pelemahan ke level 1330 hingga 1340. Namun bisa diperhatikan target untuk rebound sendiri kalau tidak menembus level 1395, KLBF mampu menguat dan mengalami technical rebound ke level 1440 hingga 1450. Seperti itu, Mas. Oke, punya di level atas sepertinya, 1550. Rekomendasinya seperti apa? Kalau misalnya terjadi penguatan sendiri, lebih baik melakukan aksi sell on strength. Oke. Meskipun profitnya tidak terlalu signifikan atau masih ruginya posisinya masih tipis begitu. Iya, Mas. Oke. Karena memang KLBF sendiri kami perhatikan masih mampu bergerak melemah kembali Baik. ke level 1300-an. Pak Andika, menarik, kita masih punya satu segmen lagi, masih cukup banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.